Alhamdulillah kita ini ada di pemakaman Sambal. Yang ada di sebelah kanan saya ini makam Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih Al-Muqaddam ini namanya Muhammad Nasib. Muhammad bin Ali, ya, yang kita kenal dengan Muhammad bin Ali Pahlawi. Nah, Sayyid Ali punya saudara namanya Ali. Ali ini Abdul Faqih. Inilah yang menurunkan Azumat Khan yang menjadi Raja Abdul Malik di India, kemudian hijrah ke Indonesia, keturunannya menjadi Wali Songo. Nah, beliau berdua ini bin Muhammad Sahib Mirbat yang nanti makamnya akan kita kunjungi di Oman, ya. Dan kemudian Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalil Qasam yang tadi makamnya di atas, ya. Jadi kita melihat seluruh nisan-nisan para pembesar Pahlawi, ya, mereka bukan hanya bergelar Habib, tapi juga di nisan-nisannya usianya sudah ratusan tahun, diawali dengan Syarif As-Sayyid. Syarif As-Sayyid berarti Al-Habib itu bukan hanya julukan Pahlawi, tapi Sayyid dan Syarif juga masyhur Suhra wal Istifadah, bahwa mereka merupakan klan daripada zuriyahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 16 jam dengan bus dari Trip sampai kita ke Merbat, biasa kota di negeri Oman, di negara Oman. Subhanallah, kita ada di Maqbarah Faras, banyak Alawiyah, dan alhamdulillah kita sekarang ada di sebuah kubah seorang wali, seorang arif billah. Saya baca dari nisannya, nanti kita ke dalam, bahwa ternyata benar masyhur Suhra wal Istifadah, Sayyidina Al-Imam Al-Habib Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalil Qasam, berdakwah di sini, mengislamkan orang-orang di sini, artinya mengajarkan tentang Islam orang Islam. Kita masuk dalam. Masya Allah, ini adalah pusara Al-Imam Al-Qutub. Saya mengklarifikasi langsung kebacaan yang ada di pusara beliau. Kalau ada yang mengatakan bahwa beliau adalah bukan orang alim, saya tidak setuju. Karena ini ada nisan yang tentu saja dibuat oleh masyarakat sini, oleh orang-orang yang mengambil manfaat daripada beliau sejak dahulu kala. Di sini tuliskan beliau ini adalah Asy-Syarif, As-Sayyid, Al-Habib, An-Nasib. Beliau adalah seorang Qutbul Qaus, Matla'ul Anwar, Ustaz Suyukh. Jadi lebih lengkapnya kita kemari. Di sini tulisan yang ada di nisan. Ya, lihat. Ada qabr Sayyid Syarif Al-Habib An-Nasib As-Sunni, Qutbul Awliya wa Qussul Asbiya, Matla'ul Anwar wa Manba'ul Asrar, Ustaz Suyukh Al-Kabir Al-Imam Al-Asad Al-Durgham, Jadul Ashraf, Alim Alawi, Al-Masyhur Bisahih Mirbat, Al-Arif Billah Muhammad bin Ali Khalil Qasam. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di makam yang agung, seorang imam yang luar biasa, ilmunya bermanfaat di daerah Merbat ini. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita. Beliau adalah datuk daripada Wali Songo yang ada di Indonesia, dan juga datuk daripada Faqihul Muqaddam. Karena Faqih Muqaddam Ibn Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalil Qasam. Begitu juga Ammul Faqih itu adalah nenek moyangnya Wali Songo, Ibn Muhammad Sahib Mirbat. Rabbi manfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada nur kemuliaan Bani Alawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashab sekalian, saya ada di pusara Al-Imam Sayyid Ali Khalil Qasam. Beliau adalah kakek buyut daripada Sayyidina Faqihul Muqaddam. Karena Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali
bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khalid Qassam. Beliau adalah orang yang pertama kali datang ke Tarim, yang sebelumnya tinggal di negeri namanya Qassam. Kemudian beliau membangun Masjid Ba'alawi. Kita lihat di pusara beliau tertulis jelas bahwa pemilik doreh ini atau pemilik daripada makam ini adalah Imam Syekh Sayyid Ali Khalid Qassam. Jadi semua ya, datuk-datuk leluhur para habaib jelas masyhur ya, syuhrah wal istifadah. Kemarin saya sudah berkunjung, saya rasa mungkin lebih dari belasan ya, mantiqah di negeri Hadramaut dari ujung ke ujung. Saya cuma penasaran, ada nggak klan Ba'alawi selain Sadah Alawiyin? Saya pastikan sekali lagi no. Jadi jangan berasumsi liar bahwa ada Ba'alawi selain Ba'alawinya Alawiyin. Enggak, mustahil Anda temukan di negeri Hadramaut. Ya, karena seluruh di penjuru-penjuru Hadramaut sudah kita datangi, hampir sekitar 80%. Saya rasa itu cukup untuk kita jadikan sampel, kita random. Ya, kita sampel acak di setiap rumah makan, kita mampir segala macam. Kita tanya, adakah Ba'alawi selain Alawiyin? Ba'alawinya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Saya katakan sekali lagi, tidak ditemukan. Ya, Bani Alawi adalah sadah dari keturunan Al-Imam Alwi bin Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajirullah. Adapun masalah percaya atau tidak seorang pembenci atau seekor lalat, jangan ajak dia mencium sekuntum bunga yang indah dan wangi. Ya, karena seekor lalat yang dia cari hanya kobakan-kobakan sampah yang hina. Kita para muhibbin tetap mengerubungi ya di tengah para alawiyin, para habaib yang alim, yang amil, dan tentu saja menghormati dan tetap mencintai orang-orang para habaib yang walaupun dia tidak alim atau sekalipun tidak amil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita sedang melanjutkan perjalanan kita menapaki jejak alawiyin, jejak nenek moyangnya para habaib. Sekarang kita ada di satu negeri, satu kampung ya, di antara bukit-bukit Ahqaf, tetap di Hadramaut. Kita ada di satu pelosok desa, pelosok kampung namanya Som'ah. Dulu sebelum para habaib pindah ke Tarim, di mana Al-Imam Ali Khalid Qassam pindah ke Tarim, atau putra beliau Sayyidina Muhammad Sahib Mirbad pindah ke Oman, ke Mirbad, kita tahu bahwa di Som'ah ini pernah tinggal, bahkan bukti arkeologinya itu ada, yakni Al-Imam Alwi Maula Som'ah, dan juga ayahnya yakni Sayyidina Imam Muhammad Maula Som'ah. Mari kita ikuti, ini kubahnya ya. Ayo masuk. Oke. Ini adalah dareh, ini adalah makam Al-Imam Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajirullah. Kita tahu bagaimana bukti arkeologi ya, masih ada batu nisannya juga terlihat sudah agak lusuh ya. Ini adalah makam Imam Alwi Khalid Qassam, Alwi Maula Som'ah. Nah, ini adalah makam ayahanda beliau, Al-Imam Syekh Muhammad ya, Muhammad bin Alwi. Nanti kita akan ziarahi juga makam Imam Alwi, orang yang pertama kali mendapat gelar Ba'alawi Alwi. Kemudian kita juga akan ziarah ke makam Al-Imam Ubaidillah. Untuk mengetahui, sini dekatin, ini adalah nisan yang baru, restorasi ya, direstorasi oleh penduduk sini. Ini adalah makam Al-Imam Syekh, ayah daripada Sayyid Alwi, yakni Sayyid Muhammad ibn Syekh Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajirullah. Tapi mari kita akan buktikan arkeologi nisannya yang sudah tua, tapi memang sudah agak sulit ya. Coba lihat, ini sulit untuk dibaca via kamera, tapi kalau dilihat langsung, tulisan yang ada di batu nisan ini persis sama dengan yang ada di sana. Ini adalah sebagai bukti bahwa mereka, para sufi, para imam, para ulama Bani Alawi,
dari Sayyidina Ahmad bin Isa hijrah ke Usaisa, kemudian Sayyidina Ubaidillah. Nanti kita akan ziarahi makamnya di satu negeri namanya apa tuh Ustaz? Bor ya, negeri Imam Ubaidillah dan Imam Alwi. Beliau punya putra di Som'ah namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya anak namanya Alwi. Maula Som'ah juga. Ini merupakan bukti arkeologi. Di sini ada makam Suhra wal Istifadah, di sini ada kubah daripada datuknya Bani Arabi. Saya rasa sekian laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ashab semuanya. Alhamdulillah kita sekarang ada di sebuah kampung. Munkar ya? Sarmah. Sarmah, Hadramaut. Ini ada satu kampung di mana di sini ada makam masyhur Suhra wal Istifadah. Tadi saya sudah tanya, ini anak sini penduduk asli اسمك من؟ محمد يزيد. Ya Muhammad, هذا makam من؟ علوي bin Ubaidillah. Masya Allah, anak kecil tahu. Dia diajarin, dikasih tahu dari orang tuanya, dari guru-gurunya, terus turun-temurun selama ratusan tahun bahwa ini adalah makam Al-Imam Alwi bin Ubaidillah. Ta'al, kita masuk ke dalam. Ini adalah nisan, mendekat sedikit. Salah satu bukti arkeolog. Memang betul ini terbuat dari kayu ya. Di sini dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Memang orang sini itu di nisannya nggak ada tulisan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tulisannya Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sini mendekat. Di sini dituliskan makam hadza dari Imam ya Syarif Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi. Artinya Suhra wal Istifadah secara arkeolog ini adalah makam Al-Imam Alwi bin Ubaidillah. Coba lihat. Sejatinya ini adalah hasil restorasi. Lihat, dekatin. Nisan aslinya ini di atas. Sini dekatin. Nisan aslinya itu ada, masih utuh, ya. Nisan aslinya ada. Cuma memang karena mungkin sudah terlalu berabad-abad, jadi sudah direstorasi sehingga tulisannya pun masih ada jelas, ya. Direstorasi di sebuah kayu sebagai makam, ya. Jadi ashab netizen semuanya sampaikan salam sama mereka orang-orang yang mendustakan nasab Imam Alwi, yang dimana Alwi punya saudara Jadid, Jadid punya saudara Basri bin Ubaidillah. Hendaknya lah kalian semua buktikan dulu, ya, datang ke Hadramaut, berziarah ke Terim, Sambal, lihat di situ nisan-nisannya Imam Ali Khalid Qasim, Imam Fathul Muqaddam. Kemudian Ali Khalid Qasim punya ayah namanya Alwi. Tadi kita di mana, di kampung Som'ah. Kemudian ada Alwi bin Muhammad Maula Som'ah bin Alwi. Nanti kita akan ziarah lagi ke makam Imam Ubaidillah. Ala kulli hal, ya, hal-hal yang sudah sangat disepakati secara Suhra wal Istifadah maupun catatan-catatan keluarga daripada musibah alami, ya. Antum cuma atau mereka ini orang-orang yang mendustakan nasab Bani Alawi adalah orang-orang yang kurang kerjaan, yang mereka disesatkan oleh pikiran mereka sendiri, yang hanya melihat satu buku nasab di abad misalnya abad ke-5 atau abad ke-6 tidak tertulis nama Al-Imam Ubaidillah, mereka lantas mendustakan. Padahal kita tahu kitab itu ditulis di negeri Basrah, negeri yang sangat jauh dari Hadramaut. Jangan dari Basrah ke Hadramaut, dari Hadramaut ke Hadramaut dari satu mantikoh ke mantikoh yang lain, panas, dingin, juga kalau musim dingin, jauh dan lain sebagainya. Masya Allah. Bagaimana bayangkan kalau itu terjadi di abad ke-4, ke-5, ke-6? Masya Allah, apa yang menjadi kendaraan mereka? Ala kulli hal ahlu baitil Mustafa Tukhri hum amanul ardi fadli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menguatkan ikatan batin kita dengan Bani Alawi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita masuk dalam ke makam Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad atau Imam Abdullah bin Ahmad yang selama ini diperbincangkan, yang konon katanya oleh Al-Imam Ubaidillah atau dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah namanya tidak ditulis, ya, sehingga dengan sebab itulah sekelompok orang tanpa menganalisa lebih jauh lagi, melakukan riset secara arkeolog, terus kemudian suhra wal istifadah, dia datangi langsung negeri Hadramaut, dia bertanya di seluruh catatan-catatan yang ada di negeri ini, mereka langsung mempublish bahwa Ubaidillah ini adalah tokoh yang fiktif. Nauzubillah wal iyadzubillah min dzalik. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Baik teman-teman sekalian, kita lihat ini makam Imam Ubaidillah. Berbeda dengan makam-makam yang lain, memang ini makam agak besar. Biasanya memang kalau tokoh-tokoh besar itu makamnya agak diperbesar dan juga ada kubah di atasnya, sebagaimana di Terin, di Zambal, di Fured, dan juga di Inat. Kemarin kita sudah ke Syekh Bakar bin Salim, kemudian juga di Syawul Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Biasa kalau tokoh-tokoh besar ada kubahnya, kecuali tadi di mana, di Syarmah, di makam Imam Jadid, ya. Kalau Imam Alwi masih ada kubahnya, tapi Jadid kalau dia di atas gunung, ya, itu tidak ada kubahnya. Baik, kita dekati lagi. Kita tahu bahwa ini adalah nisan yang baru memang, tapi nisan yang baru itu bukan berarti untuk mengelabuhi. Ya, orang sudah tahu ma'ruf ratusan tahun dari zaman ke zaman bahwa Imam Ubaidillah memang dimakamkan di sini, dan keturunan-keturunannya tentu saja. Nisan yang baru ini sebenarnya hasil restorasi daripada nisan yang ada di bawah. Ya, ini patah, ya, kita tahu ini patah, kemudian dibikin yang baru disambung. Nah, di bawahnya ini ada bekas tulisan-tulisan, ya. Dari sini tuh, ini terlihat sekali, ya. Namun patah di sini diganti yang baru. Di sini jelas bahwa hadza tarikhus Syekh Masyayikhul Islam al-Maulud bil Basrah. Dia dilahirkan di Basrah. Ya, wa min tawaddu'ihi, termasuk tanda-tanda ketawaduannya, dia dia mentasghirkan namanya. Yang fayaqulu ish Ubaidillah, hadza Ubaidillah Ibn Ahmad Al-Muhajir Ibn Isa Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Al-Uraidi bin Ali Zain Al-Abidi Ibn Al-Husain Al-Sidq Ibn Ali wa Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya fitnah yang menyebar di negeri kita adalah fitnah yang lahir dari orang bodoh, hasut, dengki. Bodoh dalam arti bahwa mereka hanya membaca satu kitab nasab, misalnya Bahrul Ansab karya Imam Ubaidillah, atau kitab Syajarah Al-Mubarakah yang katanya kitabnya Ar-Razi, Imam Ar-Razi, yang padahal masih dalam tanda tanya. Mereka membaca di situ bahwa tidak ditulis nama Ubaidillah, berarti putra Sayyidina Ahmad bin Isa ini tidak ada yang namanya Ubaidillah. Padahal teori seperti itu adalah teori yang salah. Bahkan ketika kita melakukan diskusi, bahwa mereka tetap ngotot untuk menghadirkan kitab sezaman dengan Imam Ubaidillah, yakni kitab yang ada di abad keberapa, keempat, ya, abad keempat, kelima, keenam. Nah, kalau nggak ada berarti imamnya apa, orangnya nggak ada. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah fitnah yang sangat keji bagi kita. Ala kulli hal, para muhibbin sih tidak bergerak, cuman kita wajib melakukan klarifikasi. Saya sebenarnya ziarah ke Hadramaut ini bukan dalam rangka seperti ini, tapi kita murni. Saya rindu dengan Rubat, saya berziarah ke makam guru-guru saya di Zambal. Cuman sekalian ya, momen ini kita manfaatkan untuk melakukan klarifikasi, ya, menginformasikan kepada para muhibbin. Wahai para muhibbin, wahai para pecinta habaib, sadah Bani Alawi, antum semua ada di jalan yang benar. Bahwa mata rantai nasab
Bani Alawi ini benar kata ulama-ulama nasab bahwa bahkan Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ini adalah sebersih-bersihnya nasab, sekuat-kuatnya nasab, sebagus-bagusnya nasab. Al-Imam Ibnu Hajar bahkan mengambil ijazah daripada nasab ini, daripada sadah ini, dan juga ulama-ulama yang lain, Sakhawi dan lain sebagainya, mengisbat nasab ini semua. Kita tidak dalam rangka untuk berantem sama mereka. Kita nggak meminta karamah Imam Ubaidillah untuk menghancurkan mereka lah. Saya tahu bahwa jangan baru sekedar Imam Ubaidillah didustakan oleh mereka. Sayyidina Husain yang kepalanya dipenggal oleh Yazid bin Muawiyah, para Ba'alawi tidak melaknat Yazid bin Muawiyah. Para Ba'alawi tidak mau disibukkan oleh dendam, amarah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, Anda boleh tidak suka dengan salah satu, bisa dikatakan misalnya oknum atau personal dari keturunan Pak Alawi di Indonesia yang mungkin menurut Anda, dalam pandangan Anda itu kelewat batas, silakan, itu hak Anda. Anda boleh berdebat dengan dia, dengan si fulan, boleh berdiskusi, bahkan boleh ribut, silakan. Tapi ketika Anda sudah membawa-bawa pangkal pohonnya, Anda hendak tebang, ketahuilah bahwa pisau yang Anda gunakan tidak akan mampu membuat pohon nasab dari Bani Alawi itu rubuh, karena mereka adalah sebaik-baiknya nasab, sekuat-kuatnya nasab, dan Allah jaga sampai sekarang. Alhamdulillah kita telah berziarah ke makam Imam Ubaidillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mintalah selalu kepada Allah kebaikan dunia wal akhirah, dan dengan karamah para imam daripada Bani Alawi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.